banyak terima kasih bahwa Masjid Nurul Islam Lillah boleh menerima surat dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngalinggo. Jadi kami yang berdiri di sini ini dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngalinggo. Hari ini insya Allah seharusnya yang datang semua pengurus Ansor Kabupaten Ngalinggo, namun ada beberapa rekan sahabat yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Dari tempat ini kami sampaikan salam hormat dari sahabat ketua GP Ansor Ngalinggo, sahabat Muhammad Nasir, yang seharusnya pada malam ini beliau juga hadir, tapi karena berhalangan beliau tidak sempat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Dan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum Ramadan ini datang, jauh sebelumnya, para mubalik, para hatib, setiap 2 bulan menjelang Ramadan selalu sampaikan di mimbar masjid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Ya Allah, ampunilah kami, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Itu doa yang diajarkan baginda Muhammad SAW. Baginda titipkan doa itu kepada kita semua ke setiap di bulan Rajab dan Sya'ban. Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu baik, Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban wa baligh Ramadan. Dan para hati mudalik yang berdiri di mimbar ini setiap Jumat di bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban itu selalu menggaulkan doa. Pertanyaan kita, ada apa dengan Ramadan? Pertanyaan kita ini, ada apa dengan Ramadan? Sampai Rasulullah menitipkan doa itu jauh 2 bulan sebelumnya. Nabi suruh kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini, bahkan sampai kami ketemu dengan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan itu? Kita harus tanya, ada apa dengan Ramadan? Ternyata jangan sekalian dengan Allah, dari referensi-referensi hadis dan dalil Al-Quran, ternyata Ramadan itu adalah bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking mulianya Ramadan, semua orang berharap bahwa dosanya yang gugur dan habis di bulan Ramadan. Saking mulianya, maka semua orang berlomba-lomba menyambut Ramadan itu dengan berbagai cara. Di bulan Rajab dia sudah mulai ikat dia punya sarung, dia mulai bersihkan dia punya pakaian, dia mulai bersihkan badannya untuk menyambut Ramadan, karena dia yakin betul bahwa Ramadan itu segala dosa yang selalu terhilang. Kul fadluna rahmat, kul
fadila rahmatullahi, kul bi fadlillahi fa bi rahmatillah, kata Allah. Karena dengan karunia dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka demikian itu rahmat Allah itu akan beri kepada kamu. Huwa khairul mimma yajma'u, dia itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan selama 11 bulan, kata Allah. Jadi 11 bulan itu kita punya usaha dunia seolah-olah bahwa dunia ini hidup 1000 tahun. Kita lupa bahwa mati kita itu besok. Allah bilang apa? Wa khairul mimma yajma'u. Kemuliaan Ramadan itu, rahmatnya Allah di bulan Ramadan jauh dari seluruh yang kamu kumpulkan jaminan, kata. Dari semua yang kamu kumpulkan, rumah yang kamu kumpulkan, harta yang kamu kumpulkan, semua yang kamu kumpulkan itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya di hadapan Allah dibanding dengan kasih sayangnya Allah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kali aja kita semua termasuk dari kami. Mari kita mantapkan, munculkan tekad kuat dalam hati, niat yang kuat bahwa di bulan ini adalah bulan terakhir saya membersihkan diri saya. Karena kita tidak ganggu puasa, sholat, tahun Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, saudara, bapak, maksud berasa tadi kan. Maka Nabi bilang apa? Ketika di bulan ini, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sampaikan, man shoma Ramadan iman, barang siapa yang berpuasa karena imannya, karena yakinnya bahwa dosanya akan hilang di bulan Ramadan, man shoma Ramadan iman wahtisab ghufirah, kata Allah. Allah ampunkan semuanya. Allah ampunkan semua karena iman. Gak ada karena rutinitas nanti, kata karena itu kan. Pokoknya bulan Ramadan tamane, udah kan bulan Ramadan kayak bulan pesan satu kali. Memang rutinitas Ramadan begitu. Sempat tahu Rajab, tahun Saban pasti Ramadan deh. Tidak ada lagi bulan yang lain, pasti Ramadan. Jadi kita tidak biasa Ramadan. Jadi rutinitas Ramadan itu biasa kan? Seperti hari-hari bulan Tiwo. Tapi kalau kita tahu bahwa Ramadan itu sebuah bulan yang mampu melunturkan semua amalan-amalan buruk kita, maka dari sambut bulan Ramadan itu dengar ini amal ibadah. Dan hari ini kita lihat sendiri, yang belum masuk bulan Ramadan ngaji itu masjid itu seperti kali televisi kita kemudian itu, tapi ketika masuk Ramadan hampir semua disuai bulan itu ala kurang basah. Kenapa Allah janjikan Ramadan itu dilipat gandakan? Karena rahmannya Allah. Allah bilang, "Lawan belok sahur dan benar." Tidak ada apa-apanya seulang ya. Maka manfaatkan seulang. Dosa kita yang selama 11 bulan, ayo sampai 6 bolos lagi dosa itu selama 11 bulan ayo. Dewa belum. Ya lewat belum. Andaikan Allah tampakkan 11 bulan dosa kita ini, hamparan bayi ya kurang. Nomor berapa? Dosanya. Tapi Allah rahmannya jauh lebih besar, dia sembunyikan aib kita itu. Ya boleh aib kita ini. Bahkan dia tunggu kita di bulan Ramadan itu. Bahkan pada tafsiran lain itu di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada ayat terakhir. Ketika para malaikat turun ke langit dunia, mereka mengulah mereka. Kamu malah ini kamu turun ke langit. Untuk kamu saksikan saya punya hamba yang namanya si A, namanya di situ. Bulan Ramadan itu betul-betul kawal. Sehingga ketika dia udah ternyata betul di bulan Ramadan ini, ada orang yang menangis sampai lupa dirinya saking menangis karena dosa besar ini. Ada orang yang berzikir itu sampai dia pingsan karena kecintaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terapkan pas utama mereka salamun hiya hatta matla'il fajr.
selamatlah kamu sampai terbit fajar, kata mereka. Tapi dalam tafsir kontemporer, fajar yang dimaksud adalah sampai kamu mati nanti, sampai kamu mati, sampai kamu berkumpul di yaumil akhir. Itu tafsiran salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka momen Ramadan ini kami secara pribadi mengajak kita semua, mari manfaatkan momen ini. Kita ingat-ingat kembali kesalahan kita, mana doa kita, mana subuh kita murung, mana selama aku terlalu gara-gara wae, murung mana aku terlalu gara-gara manu, gara-gara bebek, gara-gara rusak. Ada kesalahan yang belum sempat kita maafkan, dan kadang-kadang dosa yang kita tidak tahu juga bahwa itu dosa. Muji, bercanda, tapi menyinggung perasaan. Memuji-muji kali menyinggung perasaan, kita tidak tahu. Dia pikir ketawa kalian, pada nenek-neneknya main di tersinggung saya, dosa bagi kita. Maka Ramadan itu kita di sujud kita, di doa kita, di wirid kita, ya Allah ampunlah semua dosa kita, dosa kami ini yang disengaja atau tidak disengaja, yang terlihat atau tidak terlihat, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Itu baik mulai Ramadan, karena kasih sayang Allah ini jauh lebih besar dari semuanya. Maka saya bacakan kata Allah dalam firman Quran surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzi asrafu. Muhammad, katakanlah kepada hamba-Ku, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, ya ibadiyah, kata Allah. Allah nggak perlu ya ayyuhallazina amanu, Allah nggak perlu ya ayyuhan nas. Kalau Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, esar khusus dari segi beriman, panggilan khusus hanya mereka yang beriman. Kalau Allah panggil ya ayyuhan nas, berarti Allah panggil seluruh deh. Kau yang beriman atau yang tidak beriman, Allah panggil semuanya. Tapi pada ayat ini Allah memanggilnya ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai maksum puasaba. Itu Allah panggilnya personal, Allah panggilnya mukiyah. Wahai maksum puasaba, wahai hambaku yang namanya maksum puasaba, yang melampaui batas terhadap dirinya. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Lawnata yusi dari rahmatullah. Jangan lari dari rahmat. Sebesar apapun dosa engkau, seluas apa besar dosa engkau, seluas apapun kalau hektar rumah itu saya dosa engkau, orang ini ada bontong dari rahmatullah. Main tampil saya nak. Allah panggil ya ibadi, wahai maksum puasa, main tampillah. Dia terus itu kadang-kadang yang dosa masyarakat itu sebagian gimana? Hei, sembahyang kan itu sama seragam, ada yang mulai naik. Lo sembahyang kalau orang yang cuci saya kamu, kau mana orang mana sakul? Lo sembahyang kali dia Allah. Oh dokter mana orang mana saya yang ngajak motor? Dokter lain gelon biasa itu. Maka modal kita di Ramadan ini, ya ini mengajak saya pribadi. Yang kami yang sampaikan bukan orang yang mulia, tapi kebetulan kita manfaatkan Ramadan. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi mulia. Saya pasti tahu Ramadan itu innalillah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Allah lanjutkan pada ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim, kata Allah. Sesungguhnya kasih sayangku jauh lebih besar dari semua yang kau ketika kembali pada tafsir yang sebelumnya. Maka momen Ramadan ini saya mengajak kami secara pribadi dari kejamaah Masjid Nur Islamillah, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, daerah kita. Kadang-kadang seorang loyo mengalami budaya jadi kurang terus.
Kalau aku tuh bagian nabung mana sih ya? Cara bisa keluar elektrik. Kalau sampai terlalu sepapak kayak saya dari berusaha begitu. Sampai terlalu bapak terlalu milik bapak, nggak terbut berusaha. Padahal perintah agama itu wajib tak terbut. Tapi karena itu lebih budaya nggak terbut. Ayo, dua hal ini karena kurang bagus bapak orang tuh mulai ngomong. Kita lo terbut sebab orang sekesat tuh orang yang gokap tuh orang panting itu kan nilai lagi. Nah itu kembali kepada kita. Mari kita memahami budaya ini sebagai semangat jalan kita menuju sesama. Ini kepada orang udah dana orang itu orang bayarnya orang bahan. Lalu kita bawa kartu, ketemu judi, ketemu lamu. Yang bisa kategori itu level yang di atas. Sampai lamu kalau siang aku menimba. Sampai ke saya aku lalu, namanya itu lalu tegur, lalu sih apa? Lalu guru nanti kesanggup yang kamar lalu tegur lagi. Nah budaya ini kita mengambil langkah budaya ini saling mengingatkan. Agama mengajak kita saling mengingatkan. Kemudian kita sampaikan secara budaya, karena hanya bisa secara budaya yang bisa menanggung. Aku secara pribadi nggak dengan itu. Lagi anaknya dosa, mengurang itu secara budaya yang bertemu lalu satu. Nah maka dengan ini mari kita sama-sama mengingatkan. Mari kita tegur anak itu. Secara budaya kita lewat jalur itu kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan berkah pencerahan untuk kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk memuliakan majelis ini, mari kita baca majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.